So, hi everyone, welcome back to my channel. Kali ini gue disclaimer dulu untuk siapa yang suka ke-trigger melihat orang lagi depresi, tolong jangan ditonton. Tapi kalau memang penasaran dan mau tahu seperti apa kondisi gue kalau depresi, silahkan banget untuk ditonton. Hari ini gue tag, sorry gue pakai topi agak bawahan ya, karena jujur gue ke-trigger sama jidat gue sendiri. Jadi jujurnya gue lagi insecure banget hari ini, lagi nggak baik-baik aja. Sebenarnya nggak hari ini sih, udah 2 hari gue lagi nggak baik-baik aja. Dari ini gue baru beres pulang gym, habis beli kopi. Oke, kita sensornya mereknya. Oke, habis beli kopi dan gue pengen sharing bahwa nggak melulu stabil, nggak melulu indah seperti video-video yang gue bikin. Gue bisa kesana kesini, gue bisa regulasi emosi, gue bisa CBT dan lainnya. Nggak selalu seindah itu. Gue juga punya sisi depresi gue punya sisi yang buruk. Nggak buruk sih, kurang enak dilihat ya, karena kalau gue lagi depresi itu mukanya suntuk, terus kayak orang nggak mandi, kayak orang nggak punya semangat hidup ya, kayak sekarang ini mukanya seperti ini. Cuma ini tertolong pakai topi ya. Dan sorry gue nggak mau lihat muka gue tanpa topi, karena gue benar-benar ke-trigger banget sama jidat gue sendiri gitu. Jadi kali ini gue mau sharing sisi depresi gue, bahwa nggak melulu seindah video itu. Karena jujurnya buat gue susah ya, buat gue susah untuk merecord atau ngambil gambar kalau gue lagi drop atau gue lagi depresi. Kebetulan kan gue tinggal sendiri, jadi nggak ada yang tolong itu. Dan kalau dengan kesadaran gue sendiri untuk record, jujur gue ngeliat muka gue sendiri di kamera tuh annoying gitu. Gue nggak suka kalau gue lagi drop. Tapi gue punya tekad, gue mau bagiin semua perjalanan gue di channel gue ya. Jadi gue nggak ngebagiin yang bagus-bagusnya aja, gue juga mau ngebagiin yang buruk gitu. Jadi di video ini gue disclaimer lagi, untuk yang suka ke-trigger ngelihat orang depresi jangan ditonton. Jadi di video ini gue akan bagiin seperti apa keadaan depresi gue, dan seperti apa gue berusaha dalam kondisi depresi gue tetap harus makan, walaupun itu makanan instan. Dan nanti gue akan share di belakang videonya seperti apa. Gue hari ini gue cukup merasa bangga karena ada kemajuan dimana di saat gue depresi, sekarang gue bisa berbagi untuk kalian semua yang nonton. Dan hari ini kalau di rating kenyamanan, perasaan, pikiran gue seberapa, 7 kali ya. Karena gue masih kayak ngerasa gak nyaman, ngerasa gak punya energi. Cuma satu sih poinnya, gue itu disiplin. Itu yang membuat gue bangga banget sama diri gue, karena gue tipe yang sangat disiplin. Gue pagi tadi udah jogging, abis jogging gue rest dulu 1 jam karena energinya habis. Setelah itu gue nge-gym 2 jam gitu. Dan sekarang setelah gym, setelah gue merasa cukup nyaman, merasa cukup bisa, dan memang ini dorongan dari hati gue, keinginan gue. Waktu gue bikin YouTube ini, gue publish diri gue dengan MIDD ini, gue udah bilang sama diri gue, kalau bisa, kalau nanti ada kesempatan dan kalau memang tekadnya bulat untuk gue mau sharing juga kondisi gue depresi seperti apa. Sebisa mungkin gue mau bikin itu, dan itu harapan gue saat pertama kali gue bikin YouTube ini gitu. Kenapa? Karena gue mau share semua perjalanan, jadi mau baik, buruk, up and down-nya gue mau share
biar kalian juga nggak merasa sendirian, nggak ngerasa kayak oh dia udah stabil enak ya dia bisa ini bisa itu. No, gue juga ada kondisi dimana gue drop, dimana gue low. Jadi gue mau sharing itu aja. Oke, nanti gue akan share videonya di belakang. Itu adalah video yang bukan fase-fase gue drop banget, karena fase-fase drop banget tuh gue nggak main handphone, nggak main kamera, nggak ngapa-ngapain. Biasanya gue nangis diem di kamar kayak gitu. Nah jadi posisi grafiknya udah agak cukup naik, gue udah cukup tenang karena udah nangis ya, udah keluar semua pikiran-pikiran buruknya sudah keluar gitu. Waktunya gue mengisi energi, karena kalau habis depresi itu energi habis ya. Gue nangis lama, menyesali, merasa useless, merasa hopeless, itu nguras banget energi. Habis itu biasanya gue makan, lapar nggak lapar gue makan. Kenapa? Karena gue menanamkan itu. Balik lagi, karena gue tipe yang sangat disiplin, gue mendisiplinkan diri gue bahwa kalau gue habis drop, energi itu habis. Kalau nggak ngerasa lapar atau nggak nafsu makan itu wajar, tapi yang penting gue harus makan di saat itu gitu. Jadi ini kondisinya gue udah cukup tenang, udah cukup bisa mengendalikan perasaan gue, dan gue proses gue makan. Tapi kayak gimana nanti lihat aja di akhir. Segitu intro penjelasan dari gue untuk video ini. Disclaimer lagi, buat yang ke-trigger jangan ditonton video akhirnya. Terima kasih. Hai, ini dia penampakan gue setelah mengalami fase depresi. Ini juga masih depresi. Gue habis nangis, habis segala macam deh ya, karena perasaannya bercampur aduk. Ada perasaan gak berguna, perasaan gak punya harapan, gak tahu masa depan harus kayak gimana, terus sekarang juga harus gimana. Pokoknya banyak perasaan-perasaan yang berbelit gitu ya, yang membuat gue drop. Itu paling besarnya faktor useless. Nah setelah gue ngelakuin teknik grounding yang terakhir itu mencicipi makanan. Kita pakai teknik indra yang kita punya. Jadi cicipin makanan yang ada dulu, rasain rasanya kayak apa. Dan ya pasti sebenarnya orang depresi itu gak mood buat makan, apalagi habis drop parah. Itu pengennya diem aja di kamar. Gue pun merasakan itu. Gue pengennya di kamar ngurung, gak mau minum, gak mau makan. Tapi balik lagi, gue pribadi yang disiplin. Jadi setiap orang berbeda-beda pribadinya. Gue pribadi yang disiplin, jadi gue mendisiplinkan diri gue. Setiap gue habis drop, mau itu jam berapapun, gue harus makan, karena tubuh gue butuh energi gitu. Jadi biasanya gue makan cemilan-cemilan yang ada. Dan ya gue tinggal sendiri, jadi gue harus prepare kondisi-kondisi yang di luar ekspektasi seperti ini. Biasanya gue beli makanan kecil, snack atau apapun untuk gue take time untuk enjoy dulu, merasakan ke sekitar gue, untuk merasakan diri gue berada di hari ini, berada di saat itu, baru nanti mikirin makan besar. Ya di sini juga gue agak melongo ya, masih agak-agak sedikit melongo, yaitu wajar banget. But sejujurnya gue malu untuk share ini. Cuma balik lagi, dengan tujuan gue buat YouTube tuh apa, jadi gue lakuin guys, seperti itu. Kebetulan kondisinya udah cukup baik, jadi gue bisa dengan sadar untuk merecord keadaan itu, walaupun ya masih seperti ini keadaannya gitu. Gue biasa depres, gue itu paling buruk itu malam. Biasanya malam gue paling drop. Kalau pagi, siang gue masih bisa kontrol, masih bisa handle, masih bisa ngelakuin to-do list yang gue bikin. Tapi kadang kala malam itu kayak spontan dan di luar ekspektasi. Apa yang gue rasain, apa yang men-trigger gue, pikiran-pikiran negatif gue itu meledak di saat malam gitu. Dan benar banget, gua malam tinggal sendirian dan drop itu sudah
menjadi tanggung jawab gue. Makanya gue sangat menerapkan kedisiplinan sama diri gue, karena hanya itu yang bisa gue andelin saat gue tinggal sendirian. Apalagi waktu gue drop, kalau gue nggak disiplin, gue nggak makan, energi gue kebuang banyak. Gue nggak makan, mungkin bisa kena lambung gitu, dan itu memperbanyak masalah ya. Jadi gue menerapkan kedisiplinan untuk mengurangi masalah-masalah yang akan terjadi sama diri gue. Seperti itu. Sini biasanya kalau malam gue makan makanan favorit gue, yaitu mie instan. Gue suka banget mie instan, dan biasanya kalau gue habis makan mie instan tuh gue happy. Gue suka makan mie instan. Jadi walaupun mie instan itu buruk, setidaknya untuk menghibur diri gue, sesekali makan mie instan gak apa-apa, kayak gitu. Oke,